Hai teman-teman, kembali lagi bersama kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang soal wawasan kebangsaan. Langsung saja, soal yang pertama, seseorang yang berintegritas tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Baginya, perbuatan tersebut bertentangan dengan dimensi dalam integritas, yaitu jawabannya adalah A, kejujuran. Di mana kejujuran itu merupakan sesuatu yang mengatakan sebenarnya, sedangkan seorang berintegritas itu tidak akan mau mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Jadi jawabannya adalah kejujuran. Kalau konsistensi itu merupakan sikap atau perbuatan yang selalu berpegang teguh pada kemampuan. Jadi berpegang teguh. Korupsi, tindakan ketidakjujuran, tindak pidana yang dilakukan seseorang atau organisasi untuk memperoleh sesuatu yang seperti kekuasaan, jabatan, itu merupakan korupsi. Disiplin ini merupakan kemampuan untuk mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri untuk menurut peraturan. Jadi dia mematuhi peraturan. Namanya disiplin. Berani itu untuk melawan musuh, itu namanya keberanian. Jadi itu berani. Selanjutnya, nomor 2, terhadap segala kelakuan dan sikap yang kita lakukan, sudah seharusnya kita menerima segala konsekuensi dan akibatnya. Sikap demikian sesuai dengan terhadap segala kelakuan sikap kita yang kita lakukan, seharusnya kita menerima segala konsekuensi dan akibatnya. Jadi, jawabannya adalah A, kerja keras. Ketika kita sudah melakukan segala sesuatu, kita akan menerima segala konsekuensinya atau akibatnya. Jadi kita sudah bekerja keras. Kan tadi dikatakan disiplin itu mematuhi peraturan. Sederhana, bersikap layaknya sederhana, jujur, berkata sesuai dengan apa yang dilakukan. Sesuai kata dan perbuatan. Jadi jawabannya adalah kerja keras. Selanjutnya, kandungan sila keempat Pancasila yang dapat membangun integritas dalam diri setiap warga negara akan terwujud dalam etika moral di bidang kandungan sila keempat. Sila keempat itu bunyinya adalah kerakyatan. Yang dapat membangun integritas dalam diri setiap warga negara akan terwujud dalam etika moral di bidang, berarti jawabannya adalah politik. Karena ini membangun integritas. Integritas itu adalah sifat jujur, sifat konsisten, kejujuran, konsisten. Itu berarti ke dalam politik. Karena juga sila keempat ini yang berarti adanya musyawarah, kemudian gotong royong dan sebagainya, itu termasuk ke dalam sila keempat. Musyawarah, adil, contohnya tersebut. Jadi politik. Selanjutnya, nomor 4, salah satu tantangan nasionalisme yang dihadapi Indonesia adalah nasionalisme. Nasionalisme itu merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara. Jadi setia pada negara. Jadi jawabannya adalah A, tantangan. Tantangan yang dihadapi setia pada negara. Jadi adanya sifat-sifat individualisme. Menjalin rasa kebersamaan bukan tantangan. Nasionalisme memiliki prinsip kebinekaan tunggal ika juga bukan tantangan. Memiliki semangat kebangsaan juga bukan tantangan. Menjaga keutuhan NKRI juga bukan tantangan. Jadi tantangannya adalah tumbuhnya sifat-sifat individualisme. Selanjutnya, nomor 5, norma merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian bersama. Salah satu fungsi norma adalah fungsi norma yang pertama itu ada memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman. Fungsi norma yang pertama adanya memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman. Jadi kehidupan lebih aman, yang lebih aman. Kemudian mengatur perbuatan manusia. Digunakan sebagai petunjuk. Jadi jawabannya adalah B, di mana digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Itu merupakan norma. Selanjutnya, nomor 6, generasi muda merupakan aset bangsa yang akan memimpin bangsa Indonesia beberapa tahun yang akan datang.
masih bertahan atau tidaknya suatu bangsa dapat dilihat dari keadaan anak bangsanya. Oleh karena itu, perlu digalakkan upaya bela negara yang menyasar pada anak-anak bangsa. Berikut ini bukan sebab digalakannya bela negara di kalangan muda adalah bela negara itu merupakan suatu sikap atau perilaku tindakan seseorang maupun kolektif untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, nomor 7. Nilai persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung arti bahwasanya nasionalisme Indonesia adalah, jawabannya adalah D. Nasionalisme yang menjunjung tinggi humanistik. Mengapa humanistik? Karena ini nilai persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan. Hal ini mengandung arti bahwasanya nasionalis Indonesia adalah nasionalisme yang menjunjung tinggi humanistik, karena persatuan Indonesia itu tidak lepas dari ketuhanan yang Maha Esa. Bukan nilai kemanusiaan, bukan juga nilai kerakyatan, atau hanya religius, bukan juga kesatuan, tapi menjunjung tinggi humanistik atau kemanusiaan. Selanjutnya, nomor 8, pemimpin akan menjadi panutan bagi bawahannya. Oleh karena seorang pemimpin harus memiliki integritas tinggi, sehingga bawahannya akan memiliki role model, karakter yang baik. Menurut Pancasila, pemimpin yang baik adalah seorang yang mampu mentransformasikan, jawabannya adalah E, nilai agama dan nilai luhur Pancasila. Jadi seorang pemimpin itu harus dapat mengamalkan nilai agama dan nilai luhur Pancasila. Apabila nilai agama, misalnya nilai agama dan nilai kemanusiaan. Kemanusiaan aja berarti kurang cukup. Kemudian nilai budaya dan nilai kemanusiaan itu juga kurang. Nilai luhur Pancasila dan nilai keadilan. Di dalam Pancasila juga ada nilai keadilan. Kemudian nilai luhur Pancasila dan nasionalisme tinggi. Ketika sudah memiliki nilai luhur Pancasila, maka dia akan memiliki rasa nasionalisme tinggi, jadi kurang. Sehingga jawabannya adalah E. Selanjutnya, nomor 9. Dimensi kejujuran dalam integritas memiliki aspek salah satunya yaitu merasakan perasaan yang dialami orang lain. Aspek salah satunya itu merasakan perasaan yang dialami orang lain. Hal ini bertujuan agar kita bisa bijak dalam mengambil keputusan. Ini sesuai dimensi, yaitu jawabannya adalah A, empati. Di mana empati itu seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Sedangkan humanity itu kemanusiaan. Jujur itu integritas, sesuai perkataan dan perbuatan. Tanggung jawab. Konsekuensi itu akibat yang sudah dilakukan. Jadi jawabannya adalah A, empati. Selanjutnya, nomor 10. Semua peraturan perundang-undang yang berlaku senantiasa ditaati sehingga keamanan, ketertiban dalam suatu negara berarti negara memiliki sifatnya adalah memaksa. Di mana memaksa itu merupakan memaksa kehendak hukum atau peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini sifatnya memaksa. Apabila tidak diikuti, apabila tidak dipatuhi, akan mendapat sanksi. Jadi sifatnya memaksa. Kemudian memonopoli. Monopoli itu tujuannya menguasai hal-hal sumber daya. Menguasai sumber daya. Fleksibel ini bisa menyesuaikan dimanapun. Jadi jawabannya adalah B, memaksa. Baiklah, mungkin itu saja sekian pembahasan tentang soal wawasan kebangsaan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga kepoin Instagram kelas bimbel. Terima kasih.